Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah dengan kesehatan yang prima, rezeki yang luas, kemudahan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk malam hari ini Mr. Zack ingin bercerita masih tentang sungai banjir kanal di kota Semarang. Tapi sebelum kita ke cerita, Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kawan-kawan subscriber, kepada kawan-kawan yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan atas kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon di subscribe dulu supaya Mr. Zack lebih bersemangat dan sekaligus menjadi kebaikan untuk kita semua. Oke, kita ke cerita. Cerita ini terjadi di kota Semarang sekitar tahun 80-an ya. Dulu ketika masih anak-anak, Mr. Zack ini tinggal di kota Semarang di suatu daerah di sekitar sungai besar yang ada bendungan besar ya, yang kita sebut saja sebagai sungai banjir kanal. Mohon maaf untuk nama dan apapun itu sudah kita samarkan sedemikian rupa untuk menjaga marwah dan nama baik. Di medio tahun 80-an itu ketika teknologi tidak secanggih sekarang ya, ketika televisi juga tidak seperti saat ini, jadi hiburan anak-anak itu ya bermain. Anak laki-laki biasanya bermain itu di sungai, mandi di sungai, kemudian main tembak-tembakan atau main kejar-kejaran gitu. Tapi umumnya karena rumah itu dekat dengan sungai, maka biasanya itu mandi di sungai. Sungai tersebut terkenal angker gitu ya, terkenal mistis karena setiap tahun itu pasti ada orang yang meninggal dunia karena hanyut dan tenggelam di sungai tersebut. Dan anehnya yang meninggal dan hanyut itu adalah semuanya laki-laki. Tidak pernah meninggal korban hanyut itu perempuan. Lalu yang kedua, belum pernah yang meninggal atau hanyut itu adalah orang-orang lokal, anak-anak sekitar tuh nggak pernah. Pasti adalah orang jauh. Jadi kalau dipercaya atau dicirikan oleh warga sekitar gitu ya, korban dari sungai tersebut itu adalah masih usia anak-anak atau minimal masih remaja gitu ya, masih remaja. Yang kedua laki-laki, dan yang ketiga orang asing atau orang yang tidak berasal dari kampung lokal. Nah, tersebutlah ya si narasumber kita ini, kita samarkan saja namanya sebagai Hartono ya. Hartono ya sebagai anak laki-laki pada tahun 80-an ketika teknologi hiburan ini masih terbatas ya, salah satu hiburannya itu adalah bermain ya, bermain di sungai. Hanya saja ada semacam peringatan atau aturan tidak tertulis bahwa ada jam-jam atau waktu-waktu tertentu yang dilarang untuk mandi di sungai gitu ya. Misalkan tengah hari ketika adzan zuhur gitu. Kemudian menjelang maghrib atau surup jam 5.30, jam 5.40 ya, menjelang maghrib. Lalu juga kira-kira dini hari jam 2 atau setengah 3 gitu. Itu tidak tertulis ya, larangan tidak boleh beraktivitas di sungai gitu. Ketika tahun 80, mohon maaf, ketika teknologi belum saat ini seperti saat ini,
orang mandi di sungai maupun bebersih gitu ya, itu di sungai hal yang wajar. Tetapi mereka akan menghindari jam-jam tengah hari sekitar adzan zuhur, kemudian surup, dan maupun dini hari sepertiga malam, jam setengah 3 atau jam 3. Tapi kalau menjelang subuh malah sudah dianggap umum ya ke sungai. Nah, kembali ke Mas Hartono tadi. Mas Hartono tadi ya tahu gitu kan, ada larangan tak tertulis ya bahwa tidak boleh main di sungai itu tengah hari. Ya mungkin karena cuaca di kota Semarang itu panas, kemudian mungkin sudah berkeringat karena mungkin main lari-lari, main masuk kebun dan tanah-tanah kosong. Kemudian Mas Hartono dan tetangga yang satu lagi ya, kita sebut saja namanya Mas Saiful lah ya. Mas Hartono dan Mas Saiful ini waktu itu masih anak-anak, mereka mandi di sungai besar di Semarang tersebut. Padahal ada larangan kan, tidak boleh mandi ketika tengah hari. Ini anak berdua ini mandi gitu, buka baju, kemudian yang namanya anak-anak ya, itu karena ada bendungan ya, jadi semacam kayak pintu air, mereka lompat dari pintu air ke dalam air gitu ya. Nah, ketika Mas Hartono ini lompat dari pintu air ke dalam sungai, ini Mas Hartono lompat, Mas Saiful masih melihat dari atas gitu ya. Nah, begitu Mas Hartono sampai ke air, itu seperti seolah-olah Mas Hartono ini kayak ada yang menarik gitu ya, menarik, atau seakan-akan ada yang tidak bisa membuat Mas Hartono ini naik lagi ke permukaan air. Padahal anak-anak sekitar, termasuk Mr. Jack dulu ketika masih anak-anak, itu mandi di sungai itu hal yang umum karena memang rumahnya dekat dengan sungai tersebut ya. Nah, maka Mas Saiful ini memberitahu warga kan bahwa Mas Hartono ini mandi di sungai pas tengah hari dan lompat dari bendungan atau pintu air ke dalam air dan kemudian terbawa arus. Maka geger warga sekitar, semua warga baik warga kampung tersebut maupun orang-orang yang di jalan itu memberi bantuan. Ada yang nyari gitu ya, ada yang nyari. Biasanya kalau terbawa arus itu biasanya akan ditemukan di dekat kaki jembatan atau di dekat semacam kayak ada apa namanya ya, bukan pulau lah, jadi ada endapan yang lama-lama menjadi seperti pulau di tengah sungai tersebut. Dicari dan alhamdulillah walaupun sempat tenggelam, walaupun sempat terminum air, Mas Hartono ini bisa diketemukan dan alhamdulillah selamat gitu ya. Alhamdulillah selamat. Ya, banyak orang yang percaya Mas Hartono ini tanda kutip ya diinginkan oleh makhluk halus penjaga atau penghuni sungai, tapi karena dia orang lokal jadi batal gitu ya. Jadi kan dipercayai yang korbannya itu adalah anak-anak laki-laki, kemudian orang jauh ya, entah tamu atau entah anak main dari kampung lain, jadi bukan kampung situ. Singkat cerita, Mas Hartono ini diberikan pertolongan medis ya, entah dikuras perutnya segala macam, intinya sudah bisa diselamatkan gitu. Tapi ketika sudah sadar dari shocknya, Mas Hartono ini masih diam 1000 bahasa, tidak bercerita, atau masih seperti orang bengong gitu ya, masih seperti orang bengong. Ya, orang tuanya kemudian mengusahakan untuk mencari bantuan lah ya dari ahli-ahli spiritual gitu ya. Ya. Ada orang yang memang dituakan, kemudian dibacakan doa-doa, diberikan ditiupkan ke air putih, kemudian diminumkan ya, termasuk diusapkan ke muka ya, sambil dibaca-bacakan dengan
doa-doa pujian kepada Yang Maha Kuasa. Dan alhamdulillah Mas Hartono ini itu bisa berasur-asur kembali seperti semula. Dan ketika sudah bisa bicara berasur seperti semula, ditanyalah sama orang-orang sekitar gitu ya, "Le, kowe mau atau kowe wingi ngalami opo?" gitu. "Nak, kamu kemarin apa yang kamu alami gitu? Apa yang kamu rasakan?" Kalau Mas Saiful melihat Mas Hartono ini lompat dari jembatan, dari pintu air ke dalam air, kemudian seperti ada yang narik. Kalau Mas Hartono bercerita, dia ketika dia lompat ke dalam air, dia seperti berenang seperti biasa gitu ya. Dia berenang seperti biasa. Dan keanehannya adalah ketika dia awal berenang, itu kan hanya ada 2 orang ya, hanya ada 2 orang, yaitu Mas Hartono dan Mas Saiful ya. Tapi begitu dia berenang di situ, ada banyak sekali anak-anak, semuanya laki-laki, itu dari mulai anak-anak sampai usia remaja, itu semuanya laki-laki bermain di sebuah rumah dengan halaman yang sangat luas. Kemudian rumah itu seperti rumah tradisional Jawa zaman dulu ya, yang atapnya atapnya boleh dibilang meruncing ke atas, kemudian bawahnya banyak kayu kotak-kotak seperti tiang penyangga gitu. Tiang penyangga. Padahal itu kan di sungai itu. Kalaupun setelah kita minggir sungai ada jalan, ada perkampungan, itu tidak ada rumah-rumah warga yang seperti itu. Boleh dibilang kampung Mr. Jack tinggal itu kampung yang padat ya. Itu rumahnya boleh dibilang padat ya, halaman juga sempit-sempit, tapi ini rumahnya yang di alam yang dilihat oleh Mas Hartono ini seperti rumah joglo dengan atap yang tinggi meruncing, kemudian ada kayu kotak-kotak seperti tiang penyangga gitu. Di halamannya banyak sekali anak-anak dan semuanya laki-laki, dari anak-anak kecil, anak TK sampai mungkin ya usia remaja lah ya, seperti SMA atau remaja, itu bermain di situ. Ada yang bermain, dulu ada nama istilah permainan bentik ya, bentik yang dengan menggunakan kayu, kemudian nanti lari. Ada yang bermain seperti gobak sodor gitu. Nah, Mas Hartono ini dihampiri oleh kakek-kakek berjenggot dengan baju lurik, kemudian ditawari main gitu ya. "Wis le, kowe dolan ning kene wae" gitu. Koncone akeh. Kalau di bahasa Indonesia kan, "Ya sudah nak, kamu main di sini aja, teman-temannya banyak tuh, temanmu banyak. Ono sing dolanan bentik, ono sing dolanan engklek gitu ya. Ada yang bermain bentik, ada bermain engklek. Ya, permainan jadul ya." Tapi Mas Hartono ini ya mungkin karena yang dipercaya oleh orang lokal itu kan, sungai tersebut tidak akan pernah menenggelamkan warga lokal ya. Tapi mungkin juga karena belum waktunya oleh Yang Maha Kuasa, oleh Allah, Mas Hartono ini lisannya ketika diminta oleh si simbah penjaga sungai itu untuk main di rumahnya, Mas Hartono ini jawabannya seperti ini, "Kulo tak matur bapak rumiyin" gitu. Artinya saya izin ke bapak saya dulu gitu. Kata si simbah-simbah itu, "Sudah main sini aja, nggak usah izin bapak, nanti biar simbah yang minta izin ke bapaknya" gitu. Tapi Mas Hartono ini nggak mau gitu ya, nggak mau untuk main kecuali diizinkan oleh bapaknya. Jadi adegan dia melihat pelataran yang banyak anak-anak bermain, dia ditawari untuk main di situ sampai dia menolak, itu tidak lebih dari 10 menitan. Dia dipaksa-paksa main di situ, dipameri, ada yang bermain gobak sodor, ada yang bermain engklek, ada yang bermain bentik gitu ya. Dengan itu isinya anak-anak laki-laki semua. Ada kemudian di tengah bangunan itu ada semacam kayak meja, ada banyak makanan, tapi Mas Hartono ini tetap nekat pengen izin dulu gitu. Jadi sekitar di alam sana sekitar 10 menit ya, dari mulai dia melihat sampai dirayu untuk main di situ. Nah, setelah dia menolak itu tiba-tiba dia sudah sadar-sadar sudah di rumah sakit ya. Itu yang dialami oleh Mas Hartono. Sekitar 10 menit dan dia bangun sudah ada di ruang rumah sakit. Tetapi yang di dunia nyata
dari mulai Mas Saiful ini berteriak dan minta tolong ke warga itu kan tengah hari dan Mas Hartono ini diketemukan ini kira-kira mungkin ada jeda waktu yang cukup lama lah, mungkin menjelang asar ya, jadi sekitar 2-3 jam. Jadi kalau di alam nyata sekitar 2-3 jam, bahkan sampai dari bekas-bekas luka fisik ada semacam kayak benturan mungkin ya, kena benturan dengan dasar air atau dengan dasar bendungan, ada kemasukan air ya, itu sekitar 2-3 jam, tapi di alam gaib di sungai tersebut hanya sekitar 10 menit. Nah, kemudian dengan izin Allah berangsur-angsur Mas Hartono ini bisa sembuh. Nah, tetapi wallahu alam bisawab, betul atau kebetulan ya, beberapa hari kemudian ada korban yang biasanya hanya satu, ini sekaligus dua, yaitu kakak beradik laki-laki kedua-duanya, dan itu adalah bukan warga situ, bukan asli situ, tapi semacam kayak anak kos gitu ya, karena memang yang dipercayai oleh kampung Mr. Zack itu adalah sungai itu mencari korban adalah laki-laki muda atau anak-anak, dan itu orang asing, dan itu setelah Mas Hartono gagal tanda kutip diambil oleh penguasa sungai, beberapa hari kemudian gantinya adalah 2 orang sekaligus kakak beradik. Salah satu saksi mata mengatakan 2 orang tersebut main di sungai, kemudian sang adiknya entah tenggelam atau entah terpleset, si kakaknya mencoba untuk menolong, namun ya mungkin sudah faktor usia juga ya, yang sudah digariskan oleh Allah, kedua orang tersebut hanyut di sungai. Alam bisawab ya. Tapi memang banyak sekali sungai tersebut dengan kisah-kisah mistisnya. Salah satunya adalah manusia berbadan ular ya, yang sudah Mr. Zack ceritakan di cerita kalau nggak salah yang berjudul Pintu Air. Baik, demikian untuk cerita pada malam hari ini. Semoga teman-teman terhibur. Bagi teman-teman yang memiliki cerita dan ingin berbagi, silakan, alamat ada di kolom deskripsi. Mr. Zack undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.